Baik, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Bapak. Di sini pagi ini kita akan belajar mengenai kerajinan bahan lunak. Halo semuanya, semoga kalian selalu sehat dan tetap jaga kesehatannya, selalu cuci tangan dan berdoalah sebelum kalian mengikuti pelajaran hari ini. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang produk kerajinan bahan lunak di semester 1 kelas 8 ya. Produk kerajinan bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak. Jadi seluruh kerajinan-kerajinan yang bahan dasarnya pada saat pembuatannya itu berbahan dasar lunak, nah itulah yang disebut dengan produk kerajinan bahan dasar bahan lunak. Jadi bahan lunak yang digunakan itu adalah ada dua ya anak-anak ya, bahan lunak alami dan bahan lunak buatan. Kalau bahan lunak alami adalah bahan yang ada di alam sekitar kita, yang berasal dari alam. Contohnya seperti tanah liat, kulit binatang, getah nyatu atau getah dari pohon nyatu, bubur tisu atau bubur kertas, dan floor clay atau tepung yang dibuat menjadi adonan ya. Terus untuk bahan lunak buatan itu karya kerajinan yang diolah menjadi lunak ya. Bahan yang digunakan bisa berupa polimer clay, gips, fiberglass, lilin, sabun, dan parafin ya. Nah, kita akan membahas satu persatu dari bahan lunak yang digunakan sebagai kerajinan ya. Jadi bahan-bahan lunak yang ada contohnya tanah liat ya. Yang pertama tanah liat, warnanya natural tanah ya. Terus tanah liat mudah hancur. Dalam pembuatan kerajinan tanah liat itu campurannya adalah air yang dicampur dan dilumatkan menjadi adonan yang mudah dibentuk ya. Terus kerajinan yang bahan dasar yang kedua yaitu bahan dasarnya dari kulit ya, kulit hewan. Contohnya seperti kulit sapi, kulit kambing ya. Nah, kulit itu sangat mudah terbakar ya dan tidak tahan air. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari getah nyatu. Nah, getah nyatu ini adalah getah pohon nyatu, pohon karet ya. Nah, berwarna putih dan harus dipanaskan apabila kalian akan membuat sebuah karya kerajinan yang dari getah nyatu ini. Harus dipanaskan terlebih dahulu. Setelah panas dia akan menjadi lunak. Nah, pada saat lunak itu dibuatlah sebuah cetakan dan dibentuk seperti cetakan tersebut ya. Terus yang selanjutnya ada floor clay. Nah, floor clay ini adalah adonan tepung anak-anak ya. Tepung itu dicampur dengan air, dilumatkan ya, dan diuleni sampai dia kalis dan bisa diberikan pewarna. Pewarna yang kita gunakan adalah pewarna makanan ya. Jadi tanah liat dan kulit getah nyatu dan floor clay itu adalah bahan lunak yang berasal dari alam ya. Nah, bahan lunak yang buatan ya, itu yang pertama ada polimer clay dan plastisin
ya, ini buatan. Ini adalah bahan lunak yang telah mendapatkan proses kembali dari tangan-tangan manusia ataupun mesin, ya. Nah, pour clay ini, polimer clay ini ya anak-anak ya, tidak mengandung minyak, ya, mengering jika di udara terbuka. Jika kalian diamkan begitu saja, polimer clay ini akan mengeras, ya, dan tidak bisa dibentuk lagi. Ya, dan selanjutnya ada fiberglass. Nah, fiberglass ini strukturnya cair, ya, dibuat dengan dicetak, ya, tahan lama dan kuat. Nah, selanjutnya ada lilin dan parafin. Jadi lilin ini berwujud padat anak-anak, dan jika dipanaskan akan mencair, dapat dicampur dengan aroma pewangi. Jadi lilin dan parafin ini biasanya dijadikan sebuah pajangan dan digunakan sebagai penerang di dalam kegelapan dan menjadi terapi aroma-aroma yang sangat baik untuk kesehatan kita. Terus yang berikutnya ada gips. Nah, gips ini berwujud bubuk, ya, dan harus dicor atau dicetak, ya, dan gips ini mudah pecah, ya. Jadi, dan yang terakhir untuk bahan lunak buatan itu adalah sabun. Sabun ini sabun mandi, ya, anak-anak, sabun batangan dan berwujud padat, dapat diparut, ya. Ada yang kalau di sabun ini cara pembuatan kerajinnya itu bisa diukir ataupun dibentuk ulang. Nah, fungsi dari kerajinan bahan lunak ini banyak sekali, ya anak-anak, ya. Jadi tapi yang lebih konseptual lagi itu karya kerajinan ini, bahan lunak ini, yang pertama bisa dijadikan benda pakai. Jadi produk kerajinan yang diciptakan mengutamakan fungsinya. Adapun unsur keindahannya hanyalah sebagai pendukung. Contohnya seperti kotak tisu, ya. Jadi dia harus dipakai, ya, bukan untuk dipajang. Terus yang kedua ada benda hias. Jadi produk kerajinan yang diciptakan lebih menonjolkan aspek keindahan daripada aspek kegunaannya. Kegunaannya itu nomor sekian, ya. Terus yang diutamakan adalah keindahannya, yaitu seperti guci, habis itu ukiran-ukiran dari gipsum atau ukiran dari sabun dan sebagainya, itu lebih menonjolkan pada aspek keindahannya, ya, dan mengesampingkan aspek kegunaannya. Kenapa seperti itu? Contoh seperti ukiran dari sabun. Sabun itu diukir dengan sedemikian rupa dan menyampingkan aspek kegunaannya, yaitu membersihkan tangan atau membersihkan badan kita. Itu loh maksudnya, ya. Terus untuk motif ragam hiasnya, ya, itu ada bermacam-macam. Jadi kalau kalian ingin membuat sebuah motif ragam hias dari bahan lunak, yang harus kalian tekankan di sini adalah geometrisnya, yaitu motif yang memiliki bentuk teratur, ya. Terus realis atau dibuat berdasarkan bentuk-bentuk nyata yang ada di alam sekitar kalian. Kalau bentuknya ikan, ya harus berbentuk ikan, ya. Terus dekoratif, motif yang dibuat dengan tujuan mengolah suatu permukaan jadi lebih indah, ya. Terus kalau kalian memang bentuk ragam hiasnya itu abstrak, ya motif yang tidak dikenali, kembali objek asal yang digambar, atau memang benar-benar abstrak dan hanya orang seniah yang bisa menilai ragam hias yang kalian buat. Nah, sekian penjelasan dari kerajinan bahan lunak kita hari ini, dan terima kasih telah menonton dan menyimak video penjelasan Bapak. Nah, apabila ada pertanyaan atau apapun itu, dipersilahkan kalian mengetik di kolom komen di deskripsi yang akan Bapak berikan.
baik itu di GCR ataupun di link YouTube yang Bapak akan share. Terima kasih, salam sehat selalu. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat pagi, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.